Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita belajar kembali tentang media pembelajaran fikih bab haji dan umroh. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang ibadah haji. Apa pengertian haji atau definisi haji? Haji secara bahasa adalah menyengaja sesuatu. Secara istilah, sengaja mengunjungi Ka'bah atau rumah Allah SWT untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum dan dalil haji. Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Dalilnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Quran Surat Ali Imran Surat ketiga ayat 97. Tata cara melaksanakan haji dan umroh. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua, tamattu', yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga adalah qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah haji. Yang pertama yaitu Islam. Yang dimaksud Islam adalah orang yang bukan non-muslim. Kemudian yang kedua, balik. Balik artinya sudah dewasa atau sudah punya kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk anak kecil belum wajib haji, kalau melaksanakan hajinya tetap sah. Kemudian yang ketiga, berakal sehat, yaitu bukan orang gila atau hilang ingatan. Kemudian keempat, merdeka, yaitu bukan budak atau hamba sahaya. Yang kelima, mampu. Mampu di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya dan keluarga yang ditinggal. Artinya, untuk kebutuhan biaya haji dan untuk keluarga yang ditinggal itu harus tercukupi semuanya. Kemudian yang kedua adalah secara fisik, yaitu sehat. Jadi mampu secara fisik atau sehat secara fisik. Dan yang ketiga yaitu tersedianya transportasi yang aman menuju ke Mekah. Rukun haji, yaitu serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan denda atau dam. Sedangkan untuk rukun haji ini terdapat 6. Yang pertama adalah ihram disertai dengan niat, kemudian wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Mari kita bahas satu-satu untuk ke-6 hal ini tentang rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat untuk mengerjakan haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram
dengan melafadzkan niat ihram labbaik Allahumma hajjan, artinya kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf itu hadir di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ketiga, tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf atau berlawanan arah jarum jam, dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu adalah berjalan atau lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perkiraan jarak antara Bukit Safa dan Marwah adalah 500 kali 7, berarti sekitar 3.500 meter. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Kemudian yang terakhir adalah tertib, yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Artinya di antara dari ke-6 tadi, yang ke rukun adalah berurutan dari nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian wajib haji, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau denda, yaitu menyembelih hewan. Wajib haji terdiri dari 7 hal. Yang pertama adalah ihram dari miqat, yang kedua berhenti di Musdalifah, yang ketiga melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji, yang keempat melontar 3 jumroh, yang kelima bermalam di Mina, yang keenam tawaf wada, yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Mari kita bahas satu-satu tentang wajib haji. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Miqat itu adalah batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Ada 2. Yang pertama adalah miqat yamani, yaitu ketentuan masa, yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji atau tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah miqat makani, yaitu ketentuan tempat. Miqat makani atau ketentuan tempat, yaitu tempat memulai ihram. Ada 6 hal. Yang pertama adalah Mekah, yaitu bagi orang yang tinggal di Mekah. Kemudian Dzulhulaifah atau Bir Ali, yaitu bagi orang yang datang dari arah Madinah sekitar 450 km. Kemudian Juhfah, yaitu bagi orang yang datang dari arah Sam sekitar 87 km. Kemudian Yalamlam bagi orang yang datang dari arah Yaman sekitar 54 km. Kemudian Hornul Manazil bagi orang yang datang dari arah Najd, yaitu sekitar 94 km. Dan yang terakhir adalah yaitu Irkhin atau bagi orang yang datang dari arah Irak sekitar 94 km. Kemudian wajib haji berikutnya adalah berhenti di Musdalifah, yaitu bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah sampai melewati tengah malam di malam hari raya tanggal 10 Dzulhijjah setelah dari padang Arafah. Kemudian ketiga, melontar jumroh Aqobah, yaitu melontar dengan batu kerikil 7 kali pada jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keempat adalah melempar 3 jumroh. Yang pertama adalah jumrah ula atau jumrah pertama, kemudian jumrah wusta, yang ketiga adalah jumrah Aqobah.
dengan 7 kerikil tiap jumroh. Pelaksanaannya adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, bermalam di Mina, yaitu keberadaan jamaah haji di Mina untuk tidur atau istirahat pada hari raya Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keenam adalah tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekah atau tawaf perpisahan. Kemudian yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Demikian pembelajaran haji dan umroh pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.